Selamat sore. Pada sore hari ini saya akan menjalankan query dari Bapak Yan Sofyan. Sebelum saya menjalankan query, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Daniel Moranta. Baik, saya memulai menjalankan query langkah ke-1. Pada query ke-1 ini kita diminta untuk menampilkan kolom customer ID, juga first name dan last name dari table customer. Dan kolom amount dan payment date dari table payment. Berarti di sini kita sumber kolom kita ini ada 2 tabel. Maka langkah yang kita lakukan adalah mengetik query select customer ini dari table customer manggil kolom customer ID, lalu first name, last name, kolom amount, payment date. From tadi table customer, inner join table payment on payment. Di dalam table payment itu terdapat kolom customer ID juga. Dan table customer sendiri juga ada primary key customer ID. Maka kolom yang ada di table payment customer ID ini disebut foreign key, yaitu kunci tetangga. On payment, nah dia menunjuk dari table payment kolom yang mana, kolom customer ID, lalu table customer kolom customer ID berdasarkan payment date. Maka akan tampillah hasil eksekusi query dari langkah ke-1. Lalu selanjutnya yang kedua, kita diminta untuk cobalah 2 query berikut seharusnya mengambilkan hasil yang sama. Query tersebut menggunakan alias table. Select customer ini berarti diganti, ini diberikan namanya table customer itu dengan nama alias C, lalu first name tetap, last name tetap, amount tetap, ditambah sini ada email.
email, amount, lalu kolom payment date, from customer C itu tadi nama alias table yaitu customer, inner join payment P. Nah, payment itu dialiaskan namanya P, sedangkan customer itu dialiaskan namanya C. On dari table payment aliasnya P, dia ngambil kolom customer ID, lalu table C ngambil kolom customer ID. Where ada kondisinya C customer ID sama dengan 2. Berarti merujuk untuk menampilkan dari table customer kolom customer ID yang customer ID-nya bernilai 2. Yang ditampilkan adalah kolom customer ID dari table customer, lalu ada kolom first name, ada kolom last name, ada kolom email, ada kolom amount, ada kolom payment date yang bernilai customer ID 2. Mari kita lihat. Customer ID yang bernilai 2 adalah sebagai berikut. Customer ID 2. Nah, maka semua yang akan ditampilkan adalah customer ID yang bernilai 2. Lalu selanjutnya ke langkah selanjutnya. Karena kedua tabel memiliki kolom customer ID yang sama, kita dapat menggunakan sintak using. Ini kita akan memilih kolom customer ID, first name, last name, kolom amount, kolom payment date dari table customer, inner join payment, using customer ID, order by, payment date. Maka akan tampillah hasil sebagai berikut. Lalu yang ketiga, kita diminta cobalah tampilkan data dari 3 tabel berikut, staff, payment, dan customer, sehingga akan tampil hasil sesuai gambar di bawah ini. 3 tabel, staff, payment, dan customer. Selanjutnya ke langkah tugas 4B dengan mengetikkan query select customer ID sum
amount from table payment, lalu group by customer ID. Baik, maka muncul hasil dari eksekusi query yang telah saya ketikkan. Lalu yang kedua, kita diminta pernyataan berikut menambahkan klausa having untuk memilih hanya pelanggan yang telah menghabiskan lebih dari 200. Maka kita akan mengetikkan query, pilih select customer ID, sum amount from payment, group by customer ID, ditambahkan having sum amount lebih dari 200. Muncul customer ID mana saja yang menghabiskan lebih dari 200. Lalu yang kedua, menggunakan klausa having PostgreSQL dengan fungsi count lihat tabel customer berikut dari database sampel. Di dalam tabel customer ID ada kolom customer ID sebagai primary key, stored ID, first name, last name, email, address ID, active bulk, create day, last update, active. Nah, pada poin A kita diminta buatlah query menggunakan klausa group by untuk menampilkan jumlah pelanggan per toko atau store. Hasil akan tampil seperti gambar di bawah ini. Berarti untuk kasus ini kita menggunakan select store ID, kolom store ID, lalu hitung nilai customer ID from table customer group by count customer ID. Maka hasil dari pengeksekusian query bukan seperti itu. Query yang benar select store, kolom store ID, lalu menghitung nilai dari pelanggan customer ID from table customer group by store ID. Hasilnya sebagai berikut. Lalu ke poin B, tambahkan klausa having untuk memilih toko yang memiliki lebih dari 300 pelanggan. Hasil akan tampil seperti gambar di bawah ini. Tambahkan having count customer ID lebih dari 300. Maka hasilnya
adalah seperti berikut. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Selamat sore.